Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Aliani dengan NIM D10112011034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kewajiban yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek konstruksi yang terdapat di dalam mata kuliah manajemen proyek konstruksi. Siapa itu manajer proyek konstruksi? Manajer proyek konstruksi ialah seorang yang bertanggung jawab atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi yang di dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi tertentu. Seorang proyek manajer yang baik hendaknya mempunyai kemampuan memimpin yang ditentukan berdasarkan karakternya dan kompetensi yang memadai. Seorang manajer proyek juga diberi tanggung jawab untuk menggerakkan strategi manajemen proyek dengan tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan sebuah proyek. Menurut Project Management Body and Knowledge Guide atau PMBOK Guide, manajer proyek adalah seorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek, sehingga seorang manajer proyek harus mampu memimpin para pekerja yang ada di bawahnya, sehingga dapat bekerja secara optimal dalam menyelesaikan sebuah proyek. Apa saja tugas seorang manajer proyek konstruksi? Yang pertama yaitu menyusun perencanaan kegiatan operasional proyek. Kegiatan dalam menyusun perencanaan kegiatan operasional proyek sendiri terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu yang pertama membuat jadwal pekerjaan dan network planning, yang kedua menyusun rencana anggaran proyek berdasarkan RBA serta mempresentasikannya di depan direksi untuk memperoleh persetujuan yang terkait dengan pembiayaan proyek. Yang ketiga membuat rencana penggunaan material dan peralatan. Yang keempat menentukan metode kerja yang sesuai dengan kondisi proyek yang dikerjakan. Yang kelima menyusun rencana mutu dan K3 proyek bersama quality control and site manager proyek. Yang keenam mengkoordinasikan antar karyawan. Yang ketujuh skema penugasan dan yang kedelapan komunikasi dan penyampaian job desk. Kemudian yang kedua yaitu mengatur kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Setelah menyusun perencanaan proyek tadi, tugas dan kewajiban manajer proyek yang selanjutnya adalah mengatur kegiatan operasional pelaksanaan proyek tersebut. Dalam hal ini, manajer proyek harus mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, seperti rekan tim atau rekan kerja, quality control, engineering, keuangan, serta pihak eksternal, owner, konsultan, subkontraktor, serta masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu pengkoorganisasian proyek. Pada komponen ini menyangkut struktur organisasi dalam manajemen proyek, di mana seorang proyek manajer berkoordinasi dengan manajer-manajer operasional dalam suatu perusahaan. Misalnya seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer IT, dan lain-lain. Segala kebutuhan yang menyangkut kepentingan proyek akan diorganisasikan oleh project manager, mulai dari kebutuhan tim, kebutuhan individu, hingga komunikasi yang berjalan dengan tim. Membagi tim ke dalam sebuah struktur merupakan salah satu pengorganisasian yang dikerjakan oleh seorang project manager. Pembagian harus berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan setiap individu. Komunikasi tidak hanya dijalin dengan orang-orang yang menjadi bawahannya, tetapi juga dengan karyawan lain yang fungsinya berkaitan dengan proyek yang sedang digarap. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Dalam melaksanakan operasional proyek, manajer harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengendalikan dan memastikan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan perencanaan awal, biaya, mutu, tenggat waktu, serta standar keselamatan kerja yang telah ditentukan. Yang kedua, memastikan tagihan progres pengerjaan proyek.
telah dibayarkan oleh pemilik proyek pada bagian keuangan. Yang ketiga, melakukan serah terima proyek kepada owner dan memastikan perolehan surat berita acara, serah terima pekerjaan dan surat referensi pekerjaan dari pihak yang memberikan tugas pekerjaan proyek. Yang keempat, melakukan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan pemilik proyek maupun konsultan. Yang kelima, menjalankan serta mengembangkan sistem pengelolaan SDM, material, dan juga peralatan proyek. Yang keenam, memverifikasi pengeluaran proyek. Yang ketujuh, menjalin hubungan yang baik dengan pemilik proyek, lingkungan, serta instansi yang terkait dalam proses pelaksanaan proyek. Yang kedelapan, melakukan sosialisasi, mengembangkan, serta mengendalikan penerapan pengaturan tata tertib serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, memfasilitasi proses audit pada proyek yang sedang dikerjakan, menyusun laporan kegiatan pelaksanaan proyek setiap bulannya untuk menyamai realisasi biaya, kemajuan, atau keluhan pelanggan. Selanjutnya, mengendalikan cash flow pada proyek yang sedang dikerjakan, memberikan dorongan ataupun pengarahan untuk pembinaan anak buah atau bawahannya, mengembangkan kedisiplinan para bawahan untuk menunjang kinerja mereka, kemudian merekomendasikan perubahan status bawahan, baik secara mutasi, promosi, sanksi, maupun demosi. Kemudian menjamin keselamatan kerja serta kebersihan lingkungan kerja selama proses pengerjaan proyek berlangsung. Kemudian menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Yang kelima yaitu mengawasi proyek. Setelah dilaksanakan kegiatan operasional proyek, yang tugas selanjutnya adalah mengawasi jalannya proyek tersebut demi tercapainya tujuan dari proyek yang dibuat. Fungsi pengawasan sangatlah penting. Apakah di dalam pelaksanaan tersebut terdapat hambatan atau kendala? Jika terdapat hal-hal seperti itu, langkah atau keputusan apakah yang akan diambil oleh seorang project manager? Dan memastikan semua lancar sesuai rencana adalah fungsi yang utama, sehingga ketidaksesuaian yang terjadi dapat diminimalisir. Setelah itu, evaluasi juga merupakan hal yang harus dilakukan. Tujuan dari project manager adalah membantu perusahaan menyelesaikan serta menyukseskan sebuah proyek dengan membuat strategi terbaik berdasarkan kompetensi dan keilmuan yang ia miliki. Selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan kontrol atas pelaksanaan operasional pelaksanaan proyek. Tugas dari seorang manajer operasional proyek yang terakhir adalah mengontrol pelaksanaan operasional pelaksanaan proyek. Di antaranya yaitu melakukan identifikasi serta menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi selama proses pengerjaan. Kemudian mengawasi proses kegiatan proyek yang telah berlangsung di lapangan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian menganalisa hasil pelaksanaan proyek, melakukan evaluasi kerja subkontraktor sebagai bahan masukan untuk tugas departemen logistik. Kemudian mengevaluasi anggaran proyek untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya memantau kelancaran proses tagihan, dan yang terakhir menganalisa pemakaian bahan material dan peralatan proyek. Nah, itu adalah tugas-tugas dan kewajiban dari seorang project manager. Tentu saja sangatlah kompleks hingga keberhasilan atau kegagalan manajemen proyek sangat bergantung pada seorang project manager. Seorang project manager yang baik memiliki karakteristik kepemimpinan berupa kompetensi atau keterampilan yang cukup banyak. Seorang project manager juga harus memiliki setidaknya 3 kompetensi yang meliputi kompetensi konseptual, kompetensi sosial, dan kompetensi teknis. Kompetensi dasar inilah yang akan berkembang menjadi keahlian seorang manajer proyek dan merupakan suatu karakteristik dari pemimpin proyek. Menurut Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, diperlukan keahlian khusus dan keahlian manajemen.
Manajemen proyek yang efektif mensyaratkan proyek manajer memiliki kompetensi-kompetensi seperti di bawah ini. Yang pertama, tentu saja knowledge, yaitu pengetahuan project manager akan project manajemen yang dilakukannya. Kemudian performance, yaitu terkait dengan kinerja dan prestasi apa yang project manager mampu berikan untuk project manajemen yang sedang diembannya. Dan yang ketiga yaitu personal. Personal di sini yaitu bagaimana perilaku seorang project manager dalam melaksanakan project atau aktivitas terkait yang mencakup attitude, karakter, dan gaya kepemimpinannya. Kompetensi personal ini akan mempengaruhi bagaimana seorang manajer proyek membimbing tim proyek untuk mencapai tujuan dan bagaimana mengatasi berbagai kendala yang timbul selama mengelola proyek tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.